Saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudara Dharma, para upasaka dan upasika, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Agustus, dan kita bersama-sama segenap umat Buddha sudah menyambut datangnya hari suci umat Buddha terbesar kedua setelah Waisak, yaitu hari Asada, di mana di saat hari Asada ini, sehari setelah umat Buddha merayakan hari Asada, itu para biku memasuki masa wasa yang disebut dengan masa wasa atau masa musim penghujan. Dikala musim penghujan, para biku tidak berkelana, namun berdiam diri di kuti maupun di tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan pelatihan sebagai seorang biku, seorang samana lebih intensif lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bisa kita lihat di gambar ini masa wasa, yaitu para biku, ini khusus juga para samanera, itu membawa payung, karena di saat musim masa wasa itu musim penghujan. Kalau para biku mau melakukan kegiatan, tentunya kegiatan di sekitar wihara, di sekitar kuti, itu harus memakai payung karena sedang musim hujan. Di saat masa wasa inilah para biku berdiam diri di kuti maupun wihara yang telah ditunjuk sebagai tempat wasa. Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun masa wasa ini masa yang harus diketahui oleh para biku, namun juga tidak kalah penting apabila para umat itu juga mengetahui tentang masa wasa ini. Sebab keberhasilan para biku yang menjalankan wasa itu tidak lepas dari dukungan dari umat Buddha. Ya. Kita lanjut tentang iklim yang ada di India atau berdasarkan daerah. Berdasarkan iklim, India dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu India Utara yang berbatasan dengan Pakistan dan India Selatan. Pada masa Buddha terdapat 3 musim. Yang pertama yaitu musim dingin, atau di dalam bahasa Palinya itu Hemanta. Kemudian yang kedua adalah musim panas, Kimha Utu. Yang ketiga adalah musim hujan atau Wasana Utu. Ya. Pada masa saat ini ada keunikan di India, yaitu ada 5 musim. Ya. Antara bulan Desember dan Februari itu sebagai musim dingin, dengan dinginnya sampai 0 derajat, berkabut tebal, membuat jarak pandang yang pendek, jadwal kereta dan pesawat sering delay alias terlambat berjam-jam karena sedang musim dingin, dan situ banyak daerah yang berkabut. Ya. Kemudian antara bulan Maret dan April, ya, di India musim semi, yaitu pohon-pohon bunga-bunga sedang bersemi. Antara bulan Mei dan Juni musim panas, sampai panasnya 45 derajat. Berasa di oven ukuran jumbo. Matahari terbit jam 5 pagi dan tenggelam jam setengah 8, ya, setengah 8 malam. Sampai-sampai di saat musim panas ini ada beberapa jalan aspal terutama itu yang meleleh. Kemudian bulan Juli dan Agustus, ya, itu musim hujan. Tiap hari hujan deras, becek, dan jalanan penuh dengan air. Nah, di saat musim hujan inilah para biku tidak berkelana. Bisa kita bayangkan di saat musim hujan ini, jalan-jalan becek, jalan-jalan tergenang oleh air. Kemudian juga ada beberapa sungai itu airnya meluap, ya, airnya penuh, sehingga para biku akan terkendala jika
tetap melakukan berkelana untuk mengembangkan atau mengembara. Nah, bisa kita lihat seperti anak kecil mau menyeberang sungai saja harus digendong ya. Tentunya tidak mungkin seorang biku di saat mau menyeberang itu saling gendong ya. Jadi maka Sang Buddha membuat satu kebijakan, membuat satu peraturan karena gendala alam ya, para biku untuk tidak berkelana di saat musim hujan. Kemudian September dan November yaitu musim gugur ya, pohon-pohon meranggas, pohon-pohon kering ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, di dalam Tripitaka dikatakan demikian dalam Majjhima Nikaya ya bab 1 halaman 494 dikatakan demikian. Jika tidak terdapat para pengikut perumah tangga yang menjalankan dharma, maka kehidupan suci tidak akan sempurna. Saya ulangi lagi, jika tidak terdapat para pengikut perumah tangga yang menjalankan dharma, maka kehidupan suci tidak akan sempurna. Maka saya katakan, sekalipun masa wasa itu dipakai oleh para biku, namun juga para umat pun juga harus tahu, sebab dukungan dari para umat ini sangat menentukan keberhasilan dari kehidupan suci yang dijalani oleh para biku. Kalau para umat tidak berbakti, di situ di kuti maupun di wihara ada para biku yang sedang menjalani wasa, para umat tidak mau mendukung dari segi pendanaan, dana makan maupun fasilitas-fasilitas yang lain, tentunya para biku di dalam menjalankan kehidupan suci atau di saat melatih diri sebagai seorang biku tentunya tidak akan maksimal. Namun berbahagialah Bapak Ibu, hingga saat ini para umat yang berbakti itu masih banyak, sehingga di mana ada para biku yang sedang berwasa pasti ya, di situ biku tersebut akan terawat, akan diperhatikan ya. Dalam rumah tangga maupun wihara, ini kata Sang Buddha, aku memuji praktek yang benar, dan apakah mereka berumah tangga ataupun biksu dan biksuni, jika melaksanakan dalam cara yang benar, kemudian dikarenakan praktek yang benar itu, mereka akan menjadi pemenang kebenaran, pemenang dharma dan pemenang jalan. Sanyutta Nikaya 5 halaman 19 ya. Salah satu kewajiban yang terpenting umat berumah tangga adalah menyediakan 4 kebutuhan pokok dasar bagi para biksu dan biksuni. Nah, ini adalah foto atau gambar 4 kebutuhan pokok bagi para biku, dipersembahkan di saat bulan Katina, yaitu setelah para biku selesai menunaikan masa puasa. Para umat berbondong-bondong di saat masa Katina itu datang ke wihara untuk berdana untuk mempersembahkan kebutuhan para biku, salah satunya adalah jubah. Adapun kebutuhan-kebutuhan biku yang lain disebutkan itu ada 4. Yang pertama adalah ciwara atau jubah. Kemudian pindapata, makanan. Yang ketiga, senasana, tempat tinggal. Dan yang terakhir, bisaja atau obat-obatan. Keempat hal inilah, 4 bahan inilah, ini banyak dipersembahkan oleh umat di saat bulan Katina setelah para biku selesai menunaikan masa wasa. Namun demikian, di samping 4 kebutuhan pokok ini, di zaman modern ini juga para biku juga memakai sarana komunikasi, yaitu HP ya atau laptop sebagai sarana untuk komunikasi, untuk menjalin hubungan antara biku dengan umat bisa berjalan dengan baik. Salah satunya juga harus beradaptasi dengan zaman, yaitu para biku mempunyai HP maupun mempunyai laptop. Seperti yang saya lakukan ini, dengan mempunyai laptop saya bisa membuat PowerPoint, sehingga
bisa menjelaskan Dhamma secara visual lebih jelas lagi dengan tulisan dan gambar-gambar yang mendukung teori Buddha Dhamma. Para biksu dan biksuni memberi bimbingan dan teladan spiritual bagi umat berumah tangga. Jadi tugas dari para biku di samping belajar juga membimbing para umat dan memberi keteladanan tentang spiritual bagi para berumah tangga. Sang Buddha mengatakan, kalian seharusnya tidak puas dengan berpikir dengan pikiran, kami telah memberikan keperluan sangga, ditulis dalam Anguttara Nikaya 3 halaman 206. Jadi para umat sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, hendaknya para umat di samping sudah berdana kepada para biku memenuhi kebutuhan pokok para biku, namun ada hal lain yang lebih penting lagi, yaitu apa? Ya, di samping memberikan dana, tentunya juga mempunyai kualitas mentalitas, ya, kualitas dalam beberapa hal yang lebih baik lagi. Apa saja kualitas-kualitas yang harus dikembangkan oleh seorang umat, ya. Beberapa hal yang Buddha harapkan dari pengikut rumah tangganya yang tulus adalah termasuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi melakukan pekerjaan yang baik itu tidak asal-asalan, ya. Kemudian memiliki integritas, tidak mudah berubah, tidak mudah goyah untuk membela kebenaran, untuk membela dharma, maupun betul-betul berada di jalan dharma. Kalau seseorang itu mempunyai integritas, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh omongan dari orang lain. Kemudian dalam menjalankan bisnis, menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Di dalam Digha Nikaya 3 halaman 188. Ini betul-betul harus dimiliki oleh seorang umat yang berbakti apabila betul-betul ingin menjadi umat yang sejati. Apa arti integritas? Tidak dapat dipisahkan dengan kejujuran. Jadi sekarang antara orang pandai dan orang jujur itu sudah sulit sekali untuk mencari orang yang jujur. Banyak orang pandai, tapi mencari orang yang jujur itu sudah barang yang langka. Jadi tidak kamu melakukan pekerjaan secara tidak jujur, artinya kamu tidak memiliki integritas yang baik. Kemudian juga di samping berbakti kepada seorang biku, kepada seorang samana, umat juga mengunjungi dan menghibur yang sakit. Dalam Sanyutta Nikaya 5 halaman 408. Jadi dikala teman kita, lebih-lebih teman sedharma sedang mengalami sakit, lebih-lebih di saat corona ini, memang di saat corona ini kita tidak boleh menjenguk atau menengok, membesuk saudara kita yang kena sakit. Namun ternyata rasa simpatik itu tidak selamanya harus kita ketemu secara fisik, harus berdekatan, tidak, ada cara yang lain, yaitu kita mendoakan seperti yang dilakukan oleh keluarga besar Majelis Budayana Indonesia ini di Jawa Timur ini. Tiap malam melakukan doa-doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena COVID, semoga segera pulih, ya. Kemudian juga di samping mengunjungi juga mungkin ada beberapa umat yang sedang melakukan isoman, yang melakukan isolasi mandiri, ya itu juga betul-betul kita sebagai sesama saudara-saudara Dharma juga harus memperhatikan mereka, yaitu kita mengirim makanan untuk yang sakit maupun untuk keluarga yang menungguinya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, melaksanakan retret meditasi dari waktu ke waktu, singkatnya mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 secara dalam dan luas. Di samping kita sudah berdana memperhatikan saudara kita yang sakit, juga jangan lupa
sesuai dengan jalan tengah yang urutan yang ke-8, yaitu kita melaksanakan retret meditasi atau melatih meditasi. Dengan meditasi yang intensif, pikiran kita akan menjadi tenang. Bagi mereka yang sudah bekerja pun dengan konsentrasi itu akan membantu sekali, bahwa bekerja dengan penuh konsentrasi. Dan juga lebih-lebih yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, meditasi itu sangat membantu sekali. Di samping meditasi yang utama adalah ingin mencapai ketenangan batin dan pandangan terang, seperti ada 2 objek meditasi yang harus dilatih oleh umat Buddha, yaitu Samanta dan Vipassana. Ya. Seperti kita lihat di dalam video ini, ya, itu ada wihara yang melakukan atau latihan meditasi secara rutin. Kembali Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membahas tentang masa wasa dan beberapa alasan kenapa Sang Buddha menetapkan masa wasa bagi para biku. Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada musim penghujan, jalan-jalan menjadi becek dan tidak nyaman dilalui. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, banyak tanah berlubang yang tergenang oleh air. Yaitu karena kondisi jalan-jalan yang tidak memungkinkan, lebih-lebih zaman dahulu itu belum ada aspal, ya tentunya bagi para biku yang tetap berkelana tentunya akan menemui kesulitan-kesulitan. Di samping jubahnya cepat kotor, kemudian kena hujan terus, tentunya kesehatan para biku tidak terjamin. Maka bijaksana Sang Buddha agar para muridnya, para biku itu tetap sehat dan juga tidak menemui kendala-kendala di lapangan, maka para biku disarankan, diwajibkan untuk berdiam diri di wihara maupun di kuti yang sudah ditentukan. Ada periode waktu bagi para biku untuk berdiam di satu tempat tertentu selama 3 bulan musim penghujan. Inilah yang disebut sebagai masa wasa. Jadi masa wasa para biku itu lamanya kurang lebih 3 bulan, ya. Para biku bahkan jalan-jalan ini yang dilalui para biku ini adalah bekas hujan, sehingga kalau para biku tetap berkelana, tentunya jalan licin ini berisiko, lebih-lebih biku yang sudah senior, yang sepuh-sepuh, untuk jalan di tempat-tempat yang licin tentunya juga berbahaya. Melihat hal ini, masyarakat mengkritik dengan mengatakan, ya, mengapa para biku Sakyaputa, murid-murid Sang Buddha, mengadakan perjalanan pada musim dingin, panas dan musim hujan, sehingga mereka menginjak tunas-tunas muda, rumput-rumputan, serta merusak kehidupan yang sangat penting dan mengakibatkan binatang-binatang kecil mati. Tetapi pertapa-pertapa lain yang walaupun kurang baik dalam melaksanakan peraturan atau winaya, namun mereka menetap selama musim hujan. Di samping alasan-alasan yang sudah disebutkan di depan, ada alasan yang lain, yaitu Sang Buddha mendapat masukan dari masyarakat. Di saat musim penghujan, para biku itu tidak lepas untuk mencari jalan pintas ketika mau membina satu daerah, satu wihara, melewati ladang-ladang penduduk, dan di ladang-ladang penduduk itu ditanam bibit-bibit muda, tunas-tunas muda, tidak luput dari pijakan kaki para biku ini. Ya, dengan kata lain, dengan dipijak para biku ini tentunya masyarakat petani itu merasa dirugikan. Kemudian masukan dari para petani ini sampai juga di telinga Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menetapkan masa wasa ini, para biku tidak diperkenankan berkelana, lebih-lebih juga harus melewati kebun-kebun, melewati ladang-ladang yang sedang ditanami tanaman-tanaman, karena pada waktu itu sedang musim hujan.
dapat kita lihat di saat musim hujan, ya banyak ladang-ladang, sawah-sawah itu ditanami bibit-bibit. Ya tentunya kalau jumlah para biku itu sering nginjak-injak lewat sawah-sawah, tentunya ini sangat merugikan sekali para petani. Ya kita lihat gambar berikut ini juga ya. Para biku, terdapat 2 masa untuk memasuki masa wasa. Yang pertama, yang awal dimulai sehari setelah purnama di bulan Asalhi, kini dikenal dengan Hari Raya Asada. Ya. Kemudian yang kedua, sebulan setelah purnama di bulan Asalhi. Itulah 2 periode untuk memulai musim hujan. Ya, sebulan. Ya. Peraturan wasa ditetapkan oleh Sang Buddha di wihara hutan bambu Veluvana dekat Rajagaha. Ini peninggalan dari wihara Veluvana, bisa kita saksikan ya. Setelah para biku membacakan Patimokkha pada hari purnama di bulan Asalha atau Asada, sebelumnya Patimokkha, mereka mengambil tekad untuk berdiam selama masa wasa. Setelah itu para biku tidak diperkenankan bepergian dalam waktu 1 malam selama 3 bulan. Ya. Aktivitas biku selama wasa-wasa apa? Selama menjalani masa wasa, para biku harus menetap di satu tempat yang terlindung. Nah, ini maka di saat masa wasa itu para biku tidak boleh tinggal di alam terbuka, ya, harus mempunyai tempat berteduh karena sedang musim hujan, ya. Ini peraturannya. Kemudian tinggal di dalam kuburan, ya, para biku tidak diperkenankan tinggal di dalam kuburan dengan alasan apa? Tentunya di kuburan itu di saat musim hujan banyak sekali bekas-bekas mayat, ya, itu kena air hujan, ya tentunya akan menimbulkan bau yang tidak sedap, bau membusuk, juga kuman-kuman juga banyak, sehingga akan mengganggu kesehatan dari para biku ini. Jadi di saat masa wasa, yang pertama tadi para biku harus mempunyai tempat tinggal untuk menetap yang terlindung. Kemudian yang kedua, tidak boleh tinggal di dalam kuburan, ya. Ya, ini kuburan zaman dahulu. Yang ketiga, para biku tidak diperkenankan untuk tinggal di area terbuka. Ya, tentunya di area terbuka setiap hari hujan ada angin, tentunya kesehatan para biku ini juga akan terganggu. Kemudian yang berikutnya, di bawah lindungan payung maupun di bawah tenda di atas pohon atau biku dutangga, ini juga tidak diperkenankan, ya. Ini juga karena musim hujan, lebih-lebih hujannya deras, seperti rumah pohon, ya, daun-daunan itu juga tidak layak huni di saat musim hujan. Terus kemudian di bawah pohon, ya, kemudian lebih-lebih di atas pohon itu juga tidak boleh. Yang keempat, di dalam kubah yang terbuat dari tanah liat. Kubah dari tanah liat itu dikhawatirkan kalau tinggal di dalamnya, apabila air hujan masuk atau merembes, tentunya kubah tadi bisa retak, kubah lagi bisa longsor, sehingga akan berbahaya bagi keselamatan bagi biku yang sedang tinggal di kubah tersebut. Mereka harus tinggal di dalam kuti yang terdapat di wihara. Oleh karena itu, biku yang bertugas membagi tempat tinggal di dalam wihara haruslah memberikan pengumuman pembagian tempat tinggal bagi para biku sebelum hujan turun. Dengan demikian para biku yang lainnya dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan tempat tinggalnya dengan baik, ya. Nih beberapa kuti sebelum musim penghujan sudah dibagi dulu, ditentukan biku siapa saja yang berwasa yang menempati kuti-kuti tersebut, ya. Sebelum menetap di satu tempat untuk menjalani masa wasa, para biku haruslah yang pertama membuat tekad
dengan pikiran yang mantap untuk tinggal di wilayah itu selama 3 bulan penuh selama musim hujan. Ya, mempunyai tekad untuk tidak pergi di tempat wasanya, ya, harus menetap. Cara yang kedua adalah dengan tidak membuat tekad, tetapi ia tidak pergi ke tempat lain untuk bermalam. Dengan demikian, ia telah menetapkan diri untuk tinggal di sana selama musim hujan. Ada yang membuat tekad, namun juga ada yang tidak membuat tekad, ya. Namun, pada saat sekarang telah ditentukan kesepakatan untuk menyatakan tekad bersama-sama dari para biku yang akan berdiam di tempat yang sama. Kata-kata tekad tersebut adalah emasmi, ya. Ya, artinya kita memasuki masa musim hujan di wihara ini dalam waktu 3 bulan. Masa pertama musim penghujan tiba, pada saat itu pula para biku tidak ada yang bepergian. Pada zaman dahulu hal ini sangat ketat untuk dipraktikkan. Ini zaman dahulu. Namun di saat zaman sekarang itu juga ada beberapa hal, misalnya saja harus melayani umat, ya. Itu juga ada para biku yang minta izin untuk meninggalkan tempat wasanya beberapa hari atau sehari atau 2 hari, ya. Itu. Waktu ini merupakan waktu di mana para biku melatih diri secara intensif dalam hal meditasi baik samanta bawana maupun vipassana bawana. Di saat masa wasa inilah para biku secara intensif betul-betul melatih diri menjalankan meditasi maupun menemui guru-guru senior, ya, dan memperbarui atau menggali Buddha Dharma kepada biku-biku yang senior, yang sepuh-sepuh. Pada saat menjalani masa wasa tersebut, para biku tidak dapat membabarkan Dharma dengan bebas. Ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dalam mempelajari maupun mengajarkan Dharma. Misalnya, seorang biku tidak diperkenankan membabarkan Dhamma yang dapat mengganggu ketenangan biku lain yang sedang bermeditasi. Biku yang ingin membahas Dhamma tersebut haruslah melakukannya di tempat lain yang tidak akan mengganggu biku yang sedang bermeditasi. Ini juga betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti timbul tidak harmonis di antara biku yang sama-sama berwasa karena ada yang merasa diganggu oleh biku yang lain, ya. Ya, kita lihat dalam peraturan disebutkan bahwa selama 3 bulan pertama pada musim hujan, para biku dilarang bepergian. Namun dalam keadaan tertentu, para biku bisa saja mendapatkan izin untuk bepergian dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 7 hari. Izin tersebut dikenalkan sebagai sataha karania. Adapun izin yang diberikan untuk bepergian tidak lebih dari 7 hari pada masa wasa adalah diperkenankan dengan catatan, ya. Jadi ada beberapa catatan, biku boleh meninggalkan tempat wasa, izin dulu, dan setelah kembali tidak dianggap batal wasanya dengan beberapa syarat. Yang pertama, pergi untuk merawat biku atau samanera atau ayah atau ibu yang sedang sakit, sekalipun melebihi 7 hari wasanya tidak dianggap batal, ya. Syarat pertama ini, ya, mengunjungi orang tua yang sedang sakit, mengunjungi biku yang sakit atau samanera yang sakit, ini mengunjungi keluarga yang sakit. Yang kedua, pergi untuk menasihati biku atau samanera yang ingin lepas jubah. Nah, ini boleh, ya. Kemudian yang ketiga, pergi karena memiliki tugas dari sangga untuk memperbaiki wihara yang rusak. Ini, nah, yang rusak. 4, pergi untuk menghadiri undangan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan baik kepada sangga sehingga
orang-orang tersebut dapat memiliki keyakinan yang kuat. Ya. Alasan lainnya selain 4 hal di atas dapat digunakan sebagai sebab kepergian sepanjang alasan tersebut pantas. Jika para biku bepergian lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka masa wasa mereka dinyatakan gugur dan mereka melakukan pelanggaran winaya. Dalam beberapa kasus, terdapat juga hal-hal yang menyebabkan para biku menjadi tidak gugur masa wasanya adalah: yang pertama, para biku diganggu hewan-hewan liar, perampok atau makhluk halus. Ya, ini diganggu perampok sehingga kalau tidak pergi itu keselamatannya akan terancam. Diganggu binatang buas, ya, diganggu hantu. Kemudian yang kedua, tempat tinggal para biku terbakar atau tenggelam karena banjir. Ini boleh meninggalkan tempat, ya, terbakar atau banjir misalnya saja ini. 3, para penyokong kebutuhan biku meninggalkan tempat mereka yang menyebabkan para biku mengalami kesulitan dalam mengumpulkan makanan. Donaturnya pergi eksodus. 4, hanya ada sedikit persediaan makanan. Dalam hal ini para biku harus berusaha bertahan. Namun jika tidak bisa bertahan, maka diperkenankan meninggalkan tempat itu. Sedang paceklik makanan, ya. Kemudian yang kelima, obat-obatan tidak cocok atau kurang. Yang keenam, ada penyakit menular seperti virus, ya. Penyakit menular yang lain itu diperkenankan pergi meninggalkan kutinya atau wihara tempat wasa, tidak membatalkan masa wasanya. Yang 7, melihat harta yang menggoda. Yang ke-8, bahaya perpecahan biku, ya. Kemudian yang ke-9, ada umat awam wanita yang menggoda biku. Nah, godanya para biku wanita sekarang tidak datang ke wihara, ke kuti, namun lewat WA, lewat SMS sekarang, ya. Ini, ya. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga penjelasan tentang masa wasa dan beberapa ketentuan-ketentuan masa wasa ini bisa dipahami oleh umat, dan semoga umat tetap mendukung para biku yang menjalankan wasa sehingga betul-betul para biku merasa diperhatikan dan juga kehidupan suci nantinya bisa diraih. Di samping para biku meraih kebahagiaan, ya, karena berhasil menjalani masa wasa dengan baik, juga para umat yang sudah berbakti dengan berdana, dengan mendukung kehidupan para biku yang berwasa betul-betul mendapatkan berkah manfaat. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.